Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Awan Suprapta dengan NIM 2110301052. Di sini saya akan menjelaskan tentang elbow, wrist, dan hand. Yang pertama yaitu elbow joint. Yang pertama yaitu sendi dan gerakan. Di sini ada proximal radio ulnar. Yang kedua ini namanya tulang radius, dan ini tulang ulnar. Yang di bawah ini namanya distal radio ulnar joint. Untuk gerakannya yaitu ada fleksi dan ekstensi. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk gerakan yang selanjutnya ada pronasi dan supinasi. Yang selanjutnya yaitu tulang. Nah, ini ada namanya yaitu yang paling atas lateral supracondyle rig, yang selanjutnya medial epicondyle, yang di tengah ini namanya olecranon fossa, yang selanjutnya ada lateral epicondyle, ada capitulum, terus trochlea. Gambar selanjutnya yaitu ada head, ada radial tuberosity, terus yang bawah ini ada styloid process. Untuk yang gambar selanjutnya ini ada olecranon process, ada trochlear nodes, ada radial nodes, ada selanjutnya di bawahnya chronoid process. Yang ini, yang selanjutnya bawahnya ada ulnar tuberosity, dan yang paling bawah styloid process. Yang selanjutnya yaitu ligamen pada elbow. Ini yang paling atas namanya kapsul, yang terus bawahnya medial collateral ligament. Ini sama. Terus yang di sampingnya ada lateral collateral ligament, ada annular ligament. Selanjutnya muscle atau otot. Di sini ada otot brachialis muscle, itu ada di sini bagian samping. Untuk origonya berada di humerus, dan insersionya ada di ulna di sini. Yang selanjutnya ada bicep brachii muscle. Ini di sini dibagi menjadi dua, ada short hand dan long head. Tepatnya di sini. Untuk origonya ada di supraglenoid untuk yang long head, dan untuk yang short head ada di coracoid, dan insersionya ada di tuberosity, radial tuberosity. Yang selanjutnya ada brachioradialis. Nah, ini yaitu otot di sini. Itu origin-nya ada di supracondylar. Untuk insersinya ada di
styloid proses. Di sini insertio, ini origo. Yang selanjutnya yaitu ada triceps muscle atau otot triceps. Itu ototnya ada di sekitar di belakang sini. Itu origonya ini dibagi menjadi 3, ada long head, lateral head, dan medial head. Untuk yang long head, origonya ada di infraglenoid. Untuk yang lateral ada di inferior gratula tubercle. Yang medial yaitu posterior cervix, dan untuk insersionya ada di Oleg-Ranon proses. Yang selanjutnya ada anconus muscle. Itu ada di sini. Untuk origonya ada di lateral epicondyle, dan insersionya ada di lateral dan inferior Oleg-Ranon proses. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pronator teres dan pronator quadratus. Untuk ini pronator teres ada di sini, dan pronator quadratus ada di sini. Quadratus. Untuk origo yang pronator teres ada di medial epicondyle, dan insersionya ada di lateral aspek. Untuk yang pronator quadratus, untuk origonya ada di distal 1, dan insersionya ada di distal 1 juga, bagian radius. Yang selanjutnya spinator atau spinator. Ini letaknya ada di sini. Untuk origonya terletak di lateral epicondyle, dan insersionya ada di anterior cervix. Dan ini adalah otot-otot jika tergabung jadi satu. Ada biceps, ada brachialis, ada brachioradialis, ada pronator quadratus. Ini ada brachialis juga. Di ini pronator teres. Ini tulang clavicle. Ini tulang acromion proses. Ini tulang spine scapula. Ini otot yang besar ini. Ada otot triceps long head, ada triceps lateral head, ada triceps medial head, dan yang ini yang di tengah ini namanya anconeus. Terus yang sampingnya ada brachioradialis. Kemudian yang ini, yang paling samping ini medial epicondyle. Untuk gerakannya fleksi dan otot yang bekerja yaitu biceps, brachialis, dan brachioradialis. Untuk gerakan fleksi ada triceps, kemudian foramen pronasi, ada pronator teres dan pronator quadratus. Untuk supinasi ada biceps dan spinator. Yang selanjutnya ada wrist chain.
Ini ada tulang radius dan ulna. Di atasnya ada radiocarpal joint. Terus yang di tengah namanya mid carpal joint, yang paling atas carpometacarpal joint. Selanjutnya untuk gerakan ada fleksi, ini netral, ekstensi, dan ulna devisiasi. Kalau gini ada radial deviasi ini. Selanjutnya tulang penyusun bridge. Di sini yang dari samping ada trapezium, terus trapezoid, ada kapital, ada hamet. Selanjutnya di bawah ini yang kecil ini pisiform. Terus yang selanjutnya ada triquetrum. Yang ini yang di tengah ada luntae. Terus yang ini namanya scapoid, dan ini ada radial collateral ligament. Terus ini tulangnya ada styloid process. Di sini ada disc ligament juga, terus collateral ligament juga ada di sini. Untuk yang selanjutnya untuk ligamen anterior atau yang di atas, ini yang anterior di bawah, yaitu ada radial collateral ligament, ada palmar radiocarpal ligament. Ini yang selanjutnya ada palmar ulnocarpal ligament. Terus yang paling samping ada ulnar collateral ligament. Yang selanjutnya ini yang di atas cuma ada satu, namanya dorsal radiocarpal ligament. Yang selanjutnya yaitu muskel atau otot. Di sini namanya ada flexor carpi ulnaris muscle. Ini ototnya ada di sini, samping sini. Untuk origonya ada di medial epicondyle. Terus insersinya ada di falciform dan visit metacarpal. Oke, yang selanjutnya ada flexor carpi radialis. Ototnya juga ada di sini, bagian dalam. Sini. Nah. Untuk origonya ada di medial epicondyle dan insersinya ada di sikon entrit metacarpal. Yang selanjutnya ada palmaris longus. Untuk origonya ada di medial epicondyle. Insersinya ada di palmar fascia. Untuk gerakannya untuk fleksi. Selanjutnya yaitu ada extensor carpi radialis longus dan extensor carpi radialis
brevis. Ini yang longus, ini yang brevis. Letaknya ada di sini, yang longus, yang brevis sampingnya. Untuk origo yang carpi radialis longus ada di superior supracondyle bagian rig. Terus insersionya ada di metakarpal. Untuk yang radialis brevis, untuk origonya ada di lateral epicondyle. Untuk insersionya ada di metakarpal juga. Terus yang selanjutnya ini tadi berfungsi untuk ekstensi radial defisiasi untuk yang longus, untuk yang brevis untuk ekstensi. Yang selanjutnya yaitu otot extensor carpi ulnaris muscle. Untuk origonya terdapat di epicondyle. Jadi insersionya ada di metakarpal sini. Ototnya ini sekitar sini. Ini otot-ototnya jika digabung menjadi satu. Yang ini ada flexor carpi radialis. Yang selanjutnya yang di bawahnya ada palmaris longus. Terus yang selanjutnya yang paling bawah ada flexor carpi ulnaris. Selanjutnya yang gambar di sampingnya ada extensor carpi ulnaris ini. Terus yang di bawahnya ada extensor carpi ulnaris juga. Terus yang paling bawah ada extensor retinaculum. Yang sampingnya ada extensor carpi radialis longus. Di bawahnya ada extensor carpi radialis brevis. Yang selanjutnya ada extensor carpi radialis longus sama. Terus yang paling bawah extensor carpi radialis pelvis. Untuk gerakannya fleksi dan otot penggeraknya ada flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Untuk ekstensi ada extensor carpi radialis dan radialis longus dan brevis. Kemudian extensor carpi ulnaris juga. Radial defisiasi penggeraknya yaitu flexor carpi radialis, extensor carpi radialis longus. Ulnar defisiasi, otot penggeraknya flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris. Selanjutnya yaitu sendi dan tulang pada jari dan jempol. Di sini dibagi menjadi beberapa. Yang paling bawah ini namanya karpal, atasnya namanya metakarpal. Terus yang atasnya lagi ada proximal phalanges. Yang atasnya lagi ada medial phalanges. Yang selanjutnya paling atas namanya distal phalanges. Yang di jempol sama namanya trapezium dan fris metakarpal.
untuk gerakannya yaitu ada fleksi, ada ekstensi, terus yang selanjutnya ada abduksi dan aduksi. Aduksi. Yang selanjutnya ada opposition yaitu gini. Yang selanjutnya ada reposition yaitu begini. Opposite, reposite. Dan selanjutnya yaitu nama carpometacarpal joint. Di sini ada trapezium, ada trapezoid, ada kapital, ada hamate. Di sini ada metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk yang selanjutnya itu gerakan yang selanjutnya ada fleksi, ekstensi, ada abduksi, ada aduksi. Untuk yang selanjutnya yaitu ligamen. Di sini ada beberapa ligamen. Yang pertama ada transverse carpal ligament, yang kedua ada palmar carpal ligament di sini. Untuk yang selanjutnya ada muskel atau otot. Di sini ada flexor digitorum superficialis dan flexor digitorum profundus. Ini yang digitorum superficialis, dan ini ada flexor digitorum profundus. Letaknya ada di sini. Untuk yang superficialis, dan di sampingnya juga. Untuk origonya ada di flexor tendon, epicondyle, terus coracoid, proses, dan radius. Untuk yang superficialis. Untuk yang insersionya ada di middle phalangeal. Untuk fungsinya untuk joint. Untuk flexor digitorum profundus, untuk origonya ada di upper ulna. Untuk insersionya ada di distal phalangeal. Yang selanjutnya yaitu ada flexor pollicis longus. Untuk origonya ada di radius anterior cervix, dan insersionya ada di distal phalange, yaitu pada jempol di sini otaknya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada adductor pollicis longus. Ini ototnya ada di sini. Untuk origonya ada di posterior radius interserous membrane dan middle ulna.
Untuk insersionya ada di metakarpal di sini di bagian jempol. Yang selanjutnya ada extensor pollicis brevis dan extensor pollicis longus. Ini yang brevis, ini yang longus. Yang brevis ada di sini, longus yang besar ini. Untuk Auriculopolicis brevis ada di distal radius dan insersinya ada di proximal phalange. Yang extensor pollicis longus, auriculnya ada di posterior ulna dan interserous membrane. Untuk insersionya ada di distal phalange pada thumb atau jempol. Untuk yang selanjutnya ada extensor digitorum muscle. Itu di sini ototnya ada di sini. Untuk auriculnya ada di lateral epicondyle pada humerus. Terus insersionya ada di distal phalangeal, di ujung-ujung sini. Terus yang selanjutnya ada extensor indicis, ada extensor indicis dan extensor digiti minimi. Untuk yang extensor indicis muscle di sini, untuk auriculnya ada di dista ulna, ada di sini. Untuk insersinya ada di phalange. Untuk yang extensor digiti minimi, untuk auriculnya terdapat di epicondyle, ada di epicondyle sini pada humerus, dan insersionya ada di distal phalangeal bagian kelingking. Untuk yang selanjutnya yaitu ada flexor pollicis brevis, terletak pada jari-jari. Ini ada flexor pollicis brevisnya ada di sini, bagian sini. Untuk auriculnya ada di trapezium dan flexor retina sulum. Untuk insersinya ada di proximal phalangeal. Yang selanjutnya ada abductor pollicis brevis muscle. Ini ada di sini. Untuk auriculnya berada di scapoid, trapezium, dan flexor retinaculum. Untuk insersinya ada di proximal phalangeal, ada di sini insersio. Untuk yang selanjutnya yaitu ada opponens pollicis muscle dan adductor pollicis muscle. Oppo berarti ada di belakang sini, dan adductor ada di sini atasnya. Maaf, di sini, terus ini sini. Untuk
opponens pollicis muscle. Origonya terdapat pada trapezium dan flexor retinaculum, dan insersionya ada di bris metacarpal. Untuk yang adductor pollicis muscle, origonya terdapat di capite dan insersionya terdapat pada proximal palangnya. Yang selanjutnya yaitu ada dorsal interosis. Itu ada di sini, di sela-sela. Untuk origonya ada di acen metacarpal dan insersionya ada di proximal phalangeal. Jadi di sini. Yang selanjutnya yaitu palmar interosis muscle. Itu di sini. Untuk origonnya terdapat di metacarpal 1, 2, 4, dan 5. 1, 2, 4, dan 5. Untuk insersinya terdapat di respektif proximal phalangeal. Di sini, bagian sini. Untuk yang selanjutnya ada ini jika tulang otot dan tulang jadi satu. Di sini ada umbra kelas, ada flexor digiti minimi, ada adductor digiti minimi, ada opponens digiti minimi, dan selanjutnya ada flexor digitorum profundus, ada flexor digitorum superficialis tendon, ada flexor pollicis longus, ada adductor pollicis, ada flexor pollicis pelvis, ada adductor pollicis pelvis, ada opnes pollicis. Selanjutnya di sini dilihat dari posterior. Di atas ada extensor digiti minimi, ada extensor digitorum, sebelahnya ada adductor pollicis longus, bawahnya ada extensor pollicis pelvis, bawahnya lagi ada extensor pollicis longus, dan bawahnya di sini ada extensor indicis, dan ini ada dorsal interossei, dan ini ada extensor digitorum, ada extensor digiti minimi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.